Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmatnya, sehingga di siang ini kita melanjutkan kembali kajian rutin kita membacakan tentang adab dan akhlak yang kita merujuk kepada adab al-asyraf, yaitu adab-adab yang 10 atau 10 adab yang ditulis Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ya ikhwah azani wa Allah, kita sekarang masuk kepada adab yang kelima, al-khamisu. Beliau menulis, idza ataita maj'aka fatawadda wa nam ala shikkikal aiman watlu ayatul kursi marratan wajma kaffaika waqra fihima suratul ikhlas wal muawwidatain wanfuz fihima wamsah bihima mastata min jasadik taf'alu dzalika salasan. Yang kelima, beliau menulis tentang bagian atau bab tentang adab an-naum, adab tentang tidur. Idza ataita maj'aka, kalau engkau mendatangi tempat tidurmu, fatawaddo, maka berwudulah. Maksudnya berwudu sebelum tidur. Wanam ala shikkika al-aiman, dan tidurlah yaitu di bagian tubuhmu yang sebelah kanan. Watlu ayatul kursi marratan, dan bacalah ayat kursi sekali. Wajma kaffaik, dan kemudian kumpulkanlah kedua tanganmu. Waqra fihima, dan bacalah di kedua tanganmu itu suratul ikhlas, surat al-ikhlas wal muawwidatain, dan dua surat perlindungan yaitu al-falaq dan an-nas. Wanfuz fihima, kemudian tiupkanlah ke dalam dua tangan tersebut. Wamsah bihima mastata'ta min jasadik, dan kemudian usapkanlah kedua tangan tersebut ke badanmu semampunya. Taf'alu dzalika salasan, lakukan ini 3 kali. Ayyuhal ikhwah azani wa Allah, di sini mu'allif menulis ada fihi thamanu masail, ada 8 permasalahan, maksudnya 8 bagian, 8 faidah dari yang kita bacakan tadi. Yang dimana bab ini diberi judul tentang adabun naum, yaitu adab tidur, adab sebelum tidur. Wal mas'alatul ula, permasalahan pertama, bagian yang pertama, faidah yang pertama, fi qaulihi, di dalam perkataan beliau, idza ataita maj'aka fatawaddo, kalau engkau mendatangi tempat tidurmu maka berwudulah. Maka beliau jelaskan di sini namanya al-majji', yaitu tempat pembaringan, tempat tidur. Huwa mahallun naum bil lail, ini tempat tidur yang digunakan untuk tidur di waktu malam. Yang artinya tempat tidur ini adalah memang tempat tidur yang biasanya digunakan seorang untuk tidur malam. Dirinci oleh beliau,
bahwasanya wal mu'tadu qaulun naum nailan, dan sudah menjadi kebiasaan bahwasanya tidur yang dimaksud di sini adalah tidur malam, yaitu tidur di waktu malam sampai pagi. Dia katakan orang-orang Arab mereka memutlakkan kata madji' itu yang dimaksud adalah tidur mahallun naum minal lail, tempatnya tidur ketika di waktu malam. Ini yang berjalan kebiasaan yaitu bahasa dari orang Arab dan kebiasaan mereka di sana. Anna ta'wi fi naumil lail ila maudin wahid. Karena mereka kalau sudah namanya tidur malam itu tidak pindah-pindah. Ya di tempat itu. Ya maksudnya di rumah, ya tidak kemudian hari ini di sini, hari yang lain di sana enggak. Maka disampaikan wa amma fi naumin nahar. Adapun kalau orang tidur siang, ya fa innahum la yalzimun maudhi'an wahid. Mereka bisa jadi tidak selalu di satu tempat. Kondisinya dijelaskan di sini, bisa jadi mereka sedang bekerja, ya. Dikatakan ya sa'ona fibti wa ma'ashihim wa hawaijihim, entah itu di tempat kerja atau mungkin bahkan di pasar. Fayanamun ataratan fin nahar, kadang-kadang dia tidur siang. Di mana tidurnya? Ya, tidurnya kadang-kadang di tempat kerja itu, di kantor itu, bukan di rumah. Walaupun di pasar mungkin dia juga punya tempat tidur di pasar itu. Ini tidak termasuk di sini. Tidak termasuk di sini. Maka yang dimaksud di dalam pelajaran ini, di dalam bagian ini adalah tidur di waktu malam yang itu dilakukan di tempat yang biasanya dia lakukan, yaitu di rumah. Ayol ikhwah azani wa azkumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Barra bin Azib radhiyallahu an, bahwasanya beliau bersabda di dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim dan juga Abu Dawud. Beliau bersabda, "Idza ataita majja'aka fatawaddo, wudu'aka lis-shalah." Kalau engkau hendak beranjak ke tempat tidurmu, maka berwudulah. Berwudulah wudu'aka lis-shalah, seperti wudumu untuk sholat. Berarti wudunya sama seperti ketika mau sholat. Summat taji', setelah kita berwudu, kemudian berbaringlah ala shikkika al-aiman, ke bagian tubuhmu yang bagian kanan. Ya, kalau kita mengatakan mungkin semacam lambung, tapi yang jelas sebagian kanan. Ya lehwah azali wa azakumullah. Ini nanti ada bagian yang kedua yang kanan. Maka di sini diperintahkan untuk berwudu. Maka wudu pada asalnya idza utliqa, jika dimutlakan berwudu, yuradu bihi al-wudu syar'i, yaitu wudu yang syar'i al-ma'muru bihi inda shalah, yaitu diperintahkan untuk ketika sholat. Artinya para jamaah, sebelum orang tidur, kadang-kadang kita dulu mungkin oleh orang tua kita disuruh untuk supaya berwudu ke belakang dulu, kamar mandi dulu. Mungkin perintahnya belum langsung wudu. Perintahnya ayo pipis dulu ya sebelum tidur supaya nanti nggak ngompol, misalkan demikian. Kemudian nanti mungkin juga bersihkan badan, cuci muka, misalkan demikian. Maka kalau kita kembalikan kepada Islam, maka ini ternyata ada perintahnya. Jadi sebelum tidur, maka hendaklah kita berwudu terlebih dahulu. Nah, ini perintah untuk berwudu. Oleh karena itu ya ikhwah azani wa azakumullah, ini dilakukan tidur di waktu malam saja. Adapun tidur di waktu siang, ya di waktu misalkan pagi jam 8, jam 9 ketika capek begitu, ini tidak termasuk di dalam pembahasan ini. Ya, tapi dimaksud adalah tidur ketika di malam hari. Kemudian bagian yang kedua, faedah yang kedua, wal mas'alatu tsaniyah fi qaulihi, perkataan wanam ala shikkikal aiman, tidurlah yaitu di bagian tubuh sebelah kanan.
ai ala jambikal aiman min jasadik, itu di bagian rusuk atau lambung sebelah kanan ini. Maka di sini ikhwah azani wa Allah dikatakan di sebelah kanan, maka ini secara dalil maka itu jelas, yaitu dalilnya jelas, yaitu tidur berbaring di bagian tubuh sebelah kanan. Dan Masya Allah ternyata ini ketika orang-orang medis, orang-orang mereka melihat manfaat. Kenapa? Rasulullah SAW itu memerintahkan ketika tidur itu miring ke kanan, ya, dengan tubuh bagian kanan. Ternyata di antara mereka menjelaskan itu mengamankan kerjanya jantung. Jantung berada di sebelah kiri, ya. Di sebelah kiri. Ketika tidur mengarah kanan, maka jantungnya tidak tertekan. Jantungnya tidak tertekan sehingga aman. Namun sebaliknya ketika orang itu tidurnya berbaring sebelah kiri, maka jantung ini jadi tertekan. Ini di antara faidah yang besar yang tidak dijelaskan sebelumnya karena memang penjelasan secara medis belum ada. Tapi inilah setiap hadis yang sahih, hadis yang menunjukkan kesahihannya pasti ada membawa manfaat. Maka kita harus yakin. Maka ternyata setelah diteliti demikian. Manfaat tidur ketika dia tidurnya itu berbaring ke kanan, bukan ke kiri, ya. Ayo ikhwah azani wa Allah. Maka itu faedah yang kedua. Adapun yang ketiga, wal mas'alatu tsalisah bi qaulihi wajlu ayatal kursi marratan. Dan kemudian bacalah ayat kursi sekali. Bacalah ayat kursi sekali. Dikatakan oleh mu'allif di sini, yaitu wahya qaulu ta'ala fi suratil Baqarah, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Ya, kita mungkin sudah hafal, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dibaca sekali saja, dibaca sekali saja. Ini riwayatnya, asbabul wurudnya, yaitu disebutkan di dalam kisahnya Abu Hurairah. Beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga zakat yang dipakai di waktu Ramadan, ya, zakatul fitr. Ketika beliau menjaga zakat ini, datanglah seorang pencuri. Kemudian mengambil sebagian zakat tersebut. Kemudian Abu Hurairah mengetahuinya dan akhirnya menangkapnya. Ketika ditangkap, maka beliau mengatakan, akan aku laporkan engkau kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian si pencuri memohon agar dilepaskan, dan dia berkata bahwasanya aku ini orang miskin yang butuh barang tersebut. Ya, alasannya orang miskin. Ini kita tahu nanti adalah setan. Kemudian Abu Hurairah beliau kemudian melepasnya, ya, melepasnya, dan keesokan harinya beliau menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Apa jawab Rasul? Ya, dia berdusta, dia bukan orang miskin, dia akan datang lagi kepadamu nanti. Dan benar, maka kemudian setelah di hari berikutnya, maka datang lagi, mencuri lagi, dan ditangkap lagi oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan beliau tidak mau melepaskan. Maka setelah ketiga kalinya, ya, maka kemudian sang pencuri ini mengatakan, lepaskan aku, aku akan ajarkan kepadamu sebuah bacaan yang dengannya Allah akan memberikan manfaat. Mau ngajari Abu Hurairah. Maka beliau bertanya, Abu Hurairah menanyakan, apa itu? Maka pencuri menjawab, yaitu ayat kursi.
Jika engkau pergi ke kasur mau tidur, bacalah ayat kursi tersebut sampai selesai, niscaya Allah akan mengirimkan kepadamu malaikat penjaga dan menjauhimu dari setan hingga datang waktu subuh. Maka setelah itu dilepaskan, Abu Hurairah laporan lagi kepada Rasulullah SAW. Maka ketika Rasul mendengar ya sang pencuri ini memberikan atau ngajari Abu Hurairah tentang ayat kursi, ya, maka beliau mengatakan yaitu wa saduk, dia memang benar, ya, dia memang benar, tapi dia itu dusta. Yang diajarkan benar tapi dia pendusta, ya. Kemudian beliau dikatakan bahwasanya dia adalah setan, Maka di sini para jemaah, ini faidahnya diantaranya jangan sampai salah paham. Ketika setan ini mengajari ayat kursi kepada Abu Hurairah, itu dikatakan benar setelah disampaikan kepada Rasul SAW. Dan Rasul mengatakan bahwasanya membenarkan memang seperti itu, ayat kursi bisa mengusir setan. Tapi Rasul menekankan dia itu seorang pencuri, itu adalah seorang pencuri. Jadi ini kadang-kadang ada orang yang mereka mengambil dalil ini bahwasanya siapapun yang menyampaikan, ya, maka itu boleh diambil, tanpa adanya penyaring atau bertanya kepada yang lebih tahu. Maka ini didudukkan. Dalil ini yang membuat ayat kursi ini disyariatkan karena dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abu Hurairah pada asalnya tidak percaya. Setelah dibenarkan salah maka baru percaya. Kembali ke sini ya ikhwah azani wasallam. Jadi ini permasalahan yang ketiga. Ketika kita mau tidur, maka hendaklah kita membaca ayat kursi tersebut. Kemudian satu lagi faidah, karena ada 8, kita baca separuhnya, yaitu disebutkan wal mas'alatur rabi'ah, masalah yang keempat, wajma' kaffaik. Ketika membaca itu kemudian atau sebelum baca itu kumpulkanlah dua tanganmu. Maksudnya yaitu kedua tangan kanan dan kiri dikumpulkan seperti dikatakan seperti mau berdoa, seperti kebiasaan kita ketika mau berdoa, ya. Maka dikatakan kalau kita mau tidur maka juga diajarkan selain tadi berwudu, kemudian kita baca ayat kursi, dan kemudian nanti kita kumpulkan tangan kita, kemudian membaca 3 surat yang kita sebutkan tadi, waqra' fihima suratal ikhlas wal muawwidzatain. Jadi membacanya ini pertama adalah al-ikhlas, surat al-ikhlas, kemudian surat al-falaq, kemudian surat an-nas. Ini dibaca di tangan yang sudah kita telungkupkan untuk seperti kita posisi berdoa, ya, ketika kita posisi berdoa. Maka ini ketika kita mau tidur disyariatkan seperti itu. Nah, lanjutannya nanti yaitu setelah kita telungkupkan tangan ini, kita baca, kemudian kita tiupkan, ya, kemudian kita usapkan ke seluruh tubuh kita 3 kali, maka itu lebih lanjut. Nanti kita insya Allah akan bacakan keterangannya di waktu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sementara itu dulu kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.